Dua orang yang sedang dan akan memimpin Amerika Serikat saling mengklaim sebagai yang paling berjasa dalam kesepakatan terbaru gencatan senjata di Gaza. Yaps, mereka adalah Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Keduanya sama-sama ingin menjadikan gencatan senjata sebagai bagian dari kisah sukses mereka dalam menangani krisis di Timur Tengah. Kisah sukses yang tentu menjadi warisan penting dalam masa jabatan kepresidenan Biden dan Trump. Lantas kira-kira siapa yang paling berjasa ya? Mari kita mulai pembahasan dari Presiden Amerika Serikat saat ini, Joe Biden terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, Biden bersama Mesir dan Qatar telah bekerja selama berbulan-bulan menjadi mediator bagi perdamaian di Gaza. Berkali-kali diplomasi yang ia dan timnya lakukan berujung pada jalan buntu. Namun, Biden meninggalkan satu warisan penting, yakni usulan soal tahap gencatan senjata yang diungkapkannya pada Mei 2024 lalu. Saat itu ia mengusulkan gencatan senjata 3 tahap, yang menjadi rujukan utama dalam kesepakatan pada Rabu 15 Januari 2025. Dalam pidato terakhirnya sebagai presiden pada Kamis 16 Januari 2025, Joe Biden mengatakan gencatan senjata berhasil dicapai karena situasinya sudah tepat. Ia juga mengklaim keberhasilan ini karena upaya diplomasi yang ia dan timnya lakukan tanpa henti. After 8 months of non-stop negotiation, my administration, a ceasefire and a hostage deal has been reached by Israel and Hamas, the elements of which I laid out in great detail in May of this year. This plan was developed and negotiated by my team and will be largely implemented by the incoming administration. That's why I told my team to keep the incoming administration fully informed, because that's how it should be, working together as Americans. Perdamaian di Gaza ini disebutnya tak lepas dari tekanan ekstrim yang dialami Hamas, lalu gencatan senjata dengan Hizbullah di Lebanon, dan melemahnya Iran. Donald Trump tak mau kalah menyombongkan jasanya dalam menciptakan perdamaian di Gaza. Trump menyatakan dialah kekuatan pendorong di balik kesepakatan tersebut. Sebelum ini, Trump mengancam Hamas akan mendapat konsekuensi berat jika kesepakatan tidak tercapai sebelum pelantikannya pada 20 Januari 2025 kelak. Konsekuensi itu adalah Gaza akan dibumi hanguskan. Di media sosial Truth Social miliknya, Presiden terpilih dari Partai Republik itu juga mengklaim kesepakatan gencatan senjata tercapai karena kemenangannya di Pilpres AS 2024. Kemenangan itu disebutnya memberi isyarat kepada seluruh dunia bahwa pemerintahannya akan senantiasa mengupayakan perdamaian untuk memastikan keselamatan semua warga Amerika dan sekutu-sekutunya. Selain ancaman, peran krusial Trump lainnya adalah mengirimkan utusan Timur Tengah, Steve Witkoff, ke dalam proses perundingan. Salah satu tugas Witkoff adalah membujuk Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk menyetujui kesepakatan. Witkoff juga akan terus bekerja sama dengan Israel serta sekutu lain untuk memastikan Gaza tidak pernah lagi menjadi tempat berlindung bagi kelompok bersenjata. Namun di luar itu, mayoritas implementasi gencatan senjata di Gaza akan berada di bawah pengawasannya, tidak lagi Joe Biden. 3 pejabat Amerika yang terlibat dalam proses perundingan mengaku diajaknya tim Trump oleh tim Biden, bukan karena ancaman Trump, melainkan karena Biden harus memastikan kesepakatan ini dilaksanakan sepeninggalnya dari kursi presiden. Ada juga kekhawatiran jika tim Trump tidak ikut dilibatkan, bisa jadi isu Gaza akan benar-benar ditinggalkan. Trump bisa jadi tidak peduli pada rencana pasca konflik di Gaza yang sudah disusun selama setahun terakhir. Dalam rencana pasca konflik ini perlu adanya kehadiran internasional di Gaza untuk membantu otoritas Palestina dalam tata kelola dan rekonstruksi. Hadirnya pasukan keamanan asing untuk sementara juga perlu dilakukan guna mengatasi masalah keamanan Israel. Melihat saling klaim antara Joe Biden dan Donald Trump, Direktur Prakarsa Keamanan Timur Tengah Scowcroft di Atlantic Council, Jonathan Panickoff, mencoba untuk menengahi. Menurutnya Biden pantas dipuji karena terus mendorong perundingan meski berulang kali gagal.
Sementara ancaman Trump terhadap Hamas serta tindakannya yang mengirim Witkoff juga patut mendapat acungan jempol. Kerjasama antara pemerintahan yang sedang berjalan dan akan datang seperti ini bukan hal baru bagi Gedung Putih. Mereka pernah melakukannya sebelum ini dalam usaha membebaskan sandera AS di Iran pada tahun 1981. Para sandera akhirnya berhasil bebas setelah ditahan selama 444 hari, beberapa saat setelah Ronald Reagan dari Partai Republik menggantikan Jimmy Carter dari Demokrat. Di lain sisi, tak bisa kita melepaskan begitu saja peran negara-negara mediator lain, terutama Qatar dan Mesir. Dua negara itu terlibat aktif dalam perundingan, terutama sebagai jalur komunikasi dengan kelompok Hamas. Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdurrahman Al Thani menyebut tim gabungan 3 negara akan bahu-membahu menyukseskan gencatan senjata. There is a follow-up mechanism that Egypt, Qatar and US are going to handle. It will be placed in Cairo, and this follow-up actually will be a joint team from the 3 countries that will monitor the implementation of the agreement, and everything is being agreed upon and will be in place hopefully on the day of the execution. Saling klaim terjadi antara Joe Biden dan Donald Trump soal siapa yang paling berjasa mendamaikan Gaza. Kedua pemimpin itu memang punya peran masing-masing yang saling melengkapi. Joe Biden lewat diplomasi tanpa henti dan usulan gencatan senjata 3 tahapnya. Sementara Trump lewat ancaman pembumi hangusan Gaza dan pengiriman utusannya ke Timur Tengah. Lantas, apakah bisa dinilai salah satu dari mereka memiliki jasa yang lebih unggul? Di luar itu, bagian terpenting sebenarnya adalah transisi dan implementasi gencatan senjata selama 42 hari mendatang. Mampukah Trump menjaga masa damai ini dan mengusahakan perdamaian permanen? Saksikan perkembangan gencatan senjata di Gaza hanya di kanal YouTube Kompas.com.